Kita akan lanjutkan, berikutnya kami persilakan kepada calon wali kota untuk wakil wali kota untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Jika sudah dapat boleh disebutkan sambil ditunjukkan, Pak. A3. Oke. Ke kamera di depan. Baik, terima kasih. Bola silakan diletakkan di box dan kembali ke podium. Masih tersegel, terjaga kerahasiaannya. Kita akan segera bacakan pertanyaannya. Sekali lagi subtemanya terkait dengan pendidikan. Kita mulai. Menurut data BPS Kota Tarakan 2024, capaian angka partisipasi sekolah atau APS usia 7 hingga 13 tahun di Kota Tarakan mengalami penurunan, yaitu dari 93,96% pada tahun 2022 menjadi 87,11% pada 2023. Ini mengindikasikan perlunya tantangan peningkatan partisipasi anak sekolah usia SD. Pertanyaannya, apa strategi saudara dalam upaya untuk menghadapi tantangan tersebut 5 tahun mendatang? Waktu Anda menjawab 3 menit, silakan. Ya, jadi saya kira seperti tadi pada pertanyaan pertama, ini lagi-lagi bahwa pemerintah harus menyiapkan infrastruktur pendidikan yang baik, ya. Sehingga anak-anak kita, ini mungkin banyak hal yang terjadi dan ini saya kira perlu diteliti dengan baik. Apakah karena memang tempat atau sarana pendidikannya yang berkurang karena pertambahan penduduk ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, atau karena Tarakan ini memang fenomenanya setiap tahun ada pertambahan penduduk 8.000 sampai dengan 10.000. Sehingga saya kira memang antisipasi ruang belajar atau ruangan rumbel-rumbel ini saya kira juga harus terus dilakukan dengan baik. Karena kalau tidak, daya tampung sekolah dengan jumlah pertambahan penduduk bisa-bisa tidak seimbang, termasuk anak-anak kita. Karena biasanya kalau orang tuanya datang mencari pekerjaan di Tarakan, sekaligus juga bawa anaknya biasanya. Ini mungkin yang menyebabkan salah satu bahwa tingkat partisipasi pendidikan ini juga menjadi menurun, karena mungkin tadi akses masuk ke sekolah ini berkurang. Dan tentu ke depan strateginya harus menambah sekolah baru. Ya, yang kedua, bisa juga jarak antara rumah anak ini dengan sekolahnya terlalu jauh mungkin, ya, karena mungkin ada program zonasi dan lain-lain, sehingga ini perlu juga nanti dipikirkan semakin memperbanyak juga unit-unit sekolah baru. Yang kedua juga mungkin menyiapkan transportasi, ya, bus sekolah gratis mungkin diperbanyak, sehingga anak-anak ini bisa dengan mudah, misalnya kalau dia tidak mampu untuk pergi jauh-jauh sekolahnya tentu disiapkan oleh pemerintah. Yang ketiga saya kira kita harus menyiapkan biaya operasional pendidikan yang cukup, ya, dalam rangka tadi bagaimana sekolah ini betul-betul tidak ada betul-betul gratis, ya. Maksud saya gratis itu biaya operasional pendidikan harus ditanggung oleh negara. Negara harus hadir di setiap pendidikan ini, ya, sehingga tidak boleh lagi mungkin ada pungutan-pungutan di sekolah yang mungkin memberatkan orang tua murid, sehingga nanti ini juga akan mengurangi partisipasi keengganan orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya. Tapi saya kira perlu penelitian lebih dalam lagi tentang hal ini untuk membuat strategi yang lebih tajam, lebih efektif saya kira untuk menangani angka partisipasi murid ini. Atau bisa juga anak-anak sebagian mungkin sekolahnya keluar daerah. Ya, bisa karena mungkin orang tuanya mampu, dia sekolahkan boarding school misalnya di luar daerah, di Jawa, di Sulawesi yang lebih baik. Saya kira begitu. Iya, tapi itu based on data yang kemarin. Tapi percayalah, ke depan ini animo anak-anak kita itu akan tinggi. Salah satu penyebabnya, dugaan saya ya, karena adanya makan bergizi gratis yang diintroduksi oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Pak Haji Prabowo Subianto. Catat saya ngomong malam ini, insya Allah peningkatan animo masyarakat akibat program ini akan signifikan. Baik, terima kasih atas jawaban dari pasangan calon. Hadirin kami persilakan memberikan apresiasi bagi jawaban dari pasangan calon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.